Shalom semuanya. Saudara gimana kabarnya? Mantap ya. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara lagi hari ini untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kita ini sudah masuk ke bulan November ya. Dan bulan depan kita di bulan Desember sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. Dan biasanya kalau kita akhir tahun ada yang namanya ritual tanda kutip ya. Kita itu mau liburan, setuju ya? Kita pengen liburan. Entah saudara liburan dengan keluarga, dengan teman-teman, dan mungkin dengan anak-anak saudara juga ya. Dan biasanya kalau liburan kita suka merencanakan banyak hal. Nah aku pun demikian saudara, setiap akhir tahun biasanya aku pun punya rencana untuk liburan. Saya biasanya pulang kampung saudara, dan kampung saya ini ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Sangir. Nah Sangir itu dari Manado, naik kapal lagi semalam. Jadi ada pulau kecil dekat Filipina. Saya kampungnya di sana. Nah suatu ketika saudara, waktu saya habis Natalan dan juga tahun baruan di kampung saya itu mau pulang ke Jakarta. Jadi di Januari awal tuh saya pulang ke Jakarta. Dan saya itu udah check-in online. Ya biasa kalau naik pesawat kan kita suka check-in online ya. Nah kemudian saya sama mama saya itu ke counter check-in. Tiba-tiba penjaga counter itu merubah kursi saya dan mama saya. Yang sebelumnya ada di 6A dan 6B, tiba-tiba diubah. Oh ya, Pak Riko nanti pindah ya di 5A dan 5B. Nah kebetulan saat itu saya itu ada di penerbangan yang pertama, jadi pagi-pagi banget. Ya, dan sebelumnya pada malam hari saya lagi pelayanan di salah satu daerah di Sulawesi Utara, di Tomohon. Dan itu sampai jam 1 malam waktu itu saudara. Dan saya sampai ke kota Manado, saya packing. Dan memang sengaja saya itu nggak tidur. Karena saya berpikir, oh ini enak nih ya. Nanti di pesawat saya bisa istirahat ya. Kenapa? Karena jarak antara Manado ke Jakarta itu kan lumayan ya. Kurang lebih 3,5 jam saudara. Jadi saya udah berpikir, saya sudah mulai bervisualisasi saudara. Wah ini enak nih. Sampai di pesawat, duduk tidur. Singkat cerita, karena kursi saya diubah, saya duduklah di kursi 5A dan 5B sama mama saya. Saya lagi duduk, ya dan di belakang ada bapak-bapak yang duduk di kursi yang seharusnya saya duduki. Yaitu di 6A saudara. Akhirnya awalnya gak ada masalah. Tapi ketika pesawat udah mulai take off, ada masalah saudara. Masalahnya apa? Bapak yang di belakang ini lumayan berisik saudara. Jadi dia ngobrol, dia ajak kanannya, yang di kanannya untuk ngobrol. Yang kiri pun diajak ngobrol. Jadi diajak ngobrol dan saya yang niatnya pengen tidur. Jadi gak bisa tidur. Jadi apa yang saya lakukan, saya ambil headset saudara. Karena di handphone saya sudah banyak lagu-lagu yang saya sudah download. Supaya waktu di pesawat saya bisa dengar. Jadi apa yang terjadi, saya dengar lagu volumenya 50%. Dengan volume 50%, suara dari bapak ini masih kedengaran. Apa yang saya lakukan? Saya naikkan volumenya saudara, 75% kurang lebih. Nah apa yang terjadi? Suara bapak itu masih kedengaran. Sampai pada akhirnya saya kasih maksimal suaranya saudara. Jadi 100%. Jadi suaranya bapak itu yang sebelumnya mengganggu saya mulai taruh volume 50, saya naikkan 75 sampai harus 100 dan pada akhirnya suaranya mulai mengecil dan saya bisa istirahat. Nah di momen itu saya langsung berdoa. Saya tanya sama Tuhan. Setelah sampai di Jakarta saya berdoa. Tuhan apa yang mau Tuhan ajarkan melalui keadaan ini? Kita semua percaya kita ini punya Tuhan yang selalu bekerja, setuju? Dan gak ada di dalam Tuhan yang namanya kebetulan. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya bilang Tuhan di momen barusan ya 3 jam yang lalu kurang lebih Tuhan mau ajar apa? Nah inilah yang saya mau sampaikan hari ini kepada kita semua. Bahwa terkadang kehidupan kita pun demikian. Ada penuh kebisingan yang kita dengar. Ada pesan-pesan yang kita dengar dari sosial media. Dari banyak orang. Bahkan ada intimidasi yang sering kita terima. Pesan-pesan mungkin kita merasakan bahwa saya gak layak, saya gak pantas. Tuhan gak setia, Tuhan gak sesayang itu. Saya pernah melakukan banyak kesalahan, saya pernah melakukan beberapa kebodohan. Ya udahlah Tuhan mungkin udah gak setia. Ya udahlah Tuhan udah gak setuju sama saya lagi. Tuhan udah gak tepati janjinya lagi. Ya udahlah Tuhan udah tinggalkan saya. Tapi ini yang mau Tuhan ajarkan. Waktu intimidasi itu ada.
ada respon kita yang perlu kita lakukan. Kalau saudara perhatikan, setiap kali ada intimidasi, kita punya kesempatan untuk melakukan yang namanya intimasi. Dan ini saya berdoa kita bisa memahami di dalam kehidupan kita. Pesan ini mungkin akan mengganggu kita. Pesan dari iblis akan mengganggu kita setiap hari. Dia akan mengintimidasi kita. Iblis katakan sudah masa depanmu hancur. Oh, keluargamu berantakan. Keluargamu gak bisa dipulihkan. Tapi ada satu respon kita yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Intimasi. Sama seperti apa yang saya alami. Saya dengar kebisingan itu mengganggu saya. Tapi ada respon yang saya lakukan di momen itu. Dengar lagu. Sama juga dengan kehidupan kita. Setiap kita mengalami namanya intimidasi, ada respon yang kita perlu ambil. Yaitu bangun intimasi. Tapi perhatikan baik. Bahkan waktu kita lagi intimasi dengan Tuhan, intimidasi pun ada. Setuju dengan saya? Saudara lagi menyembah Tuhan tadi. Saudara lagi baca firman. Entah kenapa muncul. Saya mau makan apa ya pulang gereja ya. Muncul lagi. Aduh, saya gak layak lagi menyembah Tuhan. Udahlah, ngapain? Waktu lagi intimasi pun, intimidasi itu pun ada. Kenapa? Karena memang intimidasi itu akan selalu iblis berikan kepada kita. Kenapa? Karena dia gak mau kita hidup dalam kasihnya Tuhan. Iblis gak mau kita hidup dalam intimasi dengan Tuhan. Amin saudara. Makanya kita sering gagal memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mungkin kita penuh dengan segala intimidasi yang kita terima dalam kehidupan kita. Bahkan kita mulai berpikir, udah enggak, Tuhan udah enggak setia lagi sama aku. Kalau anak zaman now ngomongnya kayak gini, hidup lagi capek-capeknya. Ngapain lagi kak, aku Tuhan-Tuhanan. Tapi satu hal yang saya sadari, benar hidup lagi capek-capeknya. Tapi kita perlu menyadari Tuhan juga gak pernah capek-capeknya. Untuk menarik kita kembali pada rencananya. Termasuk hari ini. Nafas yang kita hela, bukti Tuhan belum menyerah. Apa yang Tuhan sudah mulai, dia akan menyelesaikannya. Atau mungkin ada kebohongan ini yang kita terima. Kak, gue percaya. Pak Pendeta, saya percaya Tuhan itu setia. Tapi kita hidup seenaknya. Percaya kepada kesetiaan Tuhan tapi hidup seenaknya. Apakah benar respon kita terhadap kesetiaan Tuhan seperti itu? Mungkin dua intimidasi ini yang sering muncul dalam kehidupan kita. Tuhan gak setia karena gue gak setia. Tuhan berbuat setia. Atau percaya Tuhan setia tapi hidup seenaknya. Ini salah satu strategi yang iblis sering kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau dia belum bisa binasakan kita, dia akan distract kita, dia akan ganggu kita. Kalau bahasaku, aku sering bilang begini saudara. Kalau iblis belum bisa membuat kita jatuh, iblis akan membuat kita jauh. Kalau iblis belum bisa membuat kita jatuh, dia akan membuat kita ragu. Dari ragu dan jauh itulah yang membuat kita jatuh. Makanya segala intimidasi muncul. Even kita dalam pelayanan, even kita lagi menyembah Tuhan, waktu lagi intim dengan Tuhan, intimidasi muncul. Ya, makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 katakan begini saudara. Sadarlah. Dan apa? Berjaga-jagalah. Dua kata yang buat saya ini harus sering kita renungkan. Di dalam pertumbuhan kita, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu, perhatikan baik, si iblis. Perhatikan baik-baik ya. Lawan kita iblis, bukan sesama. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa. Dia bukan singa, hanya sama. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini solusinya. Waktu kita diintimidasi. Waktu kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ini solusinya apa? Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Jadi kita mengalami intimidasi saudara. Kita sama-sama akan diganggu oleh iblis. Kita sama-sama akan jadi pusat perhatiannya iblis. Untuk dia binasakan kita, untuk dia hancurkan kita, untuk dia tarik kita supaya keluar dari rencana Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh. Dan bicara tentang iman, hari ini saya akan bahas 3 poin ini. Ada 3 aspek dari iman. Ya, ada 3 aspek dari iman atau 3 elemen dari iman. Ya mungkin selama ini kita berpikir kita sudah ada di iman aspek ini. Tapi ternyata enggak lagi. Belum lagi. Nah, saya akan jelaskan secara singkat kepada kita semua. Yang pertama, notisia. Apa itu notisia? Notisia adalah bagaimana kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Saya tahu Tuhan baik. Saya tahu ada Tuhan. Yakobus 2 ayat 19 katakan, iblis pun tahu ada Tuhan. Bahkan iblis pun gemetar terhadap Tuhan. Dia gentar terhadap Tuhan. Jadi cuma sekedar tahu, iblis pun tahu. Notis ya. Saya tahu Tuhan setia. Saya tahu Tuhan baik. Saya tahu rencana Tuhan itu indah dalam kehidupanku. Tapi cuma sebatas ditahu. Yang kedua, asensus. Apa itu asensus? Kita mulai meyakini terhadap apa yang kita ketahui. Murid-murid Yesus pun demikian. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka meyakini siapa Yesus. Tapi beberapa di antara mereka, sebagian besar, pergi meninggalkan Yesus. Saya tahu Tuhan setia. Saya yakin Tuhan setia. Saya tahu Tuhan baik. Saya yakin Tuhan baik. Tapi sebatas di situ. Makanya kita harus belajar untuk sampai ke fidusia. Apa itu fidusia? Penyerahan diri. Bukan sekedar saya tahu Tuhan setia, bukan sekedar saya tahu Tuhan baik, saya yakini Tuhan baik dan setia, tapi kita tenggelam dalam kesetiaan Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda. Saudara mungkin tahu pasangan saudara sayang sama saudara. Saudara yakin pasangan saudara sayang sama saudara. Tapi beda ceritanya kalau saudara tenggelam dalam cintanya. Bahasa Yunaninya itu gemoy. Gemoy. Ya, saudara tahu pasangan saudara sayang sama saudara, setia, tapi saudara harus tenggelam dalam cintanya. Supaya pas saudara bisa merasakan apa yang sudah saudara tahu, apa yang saudara sudah yakini. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi bukan sekedar apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, tapi harus sampai di tahap mengalami. Makanya kalau firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjagalah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini bukan sekedar iman yang saya ketahui, iman yang saya yakini, tapi iman yang saya alami. Saya kasih contoh mungkin ini saudara. Ini rompi anti peluru. Saudara tahu rompi ini. Kemudian saudara yakini rompi ini akan menghalangi saudara dari peluru-peluru yang coba menembaki saudara. Saudara tahu dan yakini. Tapi bicara tentang fidusia, ini bicara tentang saudara kenakan rompi ini dan saudara percaya, yakin, bahkan mau memakai rompi ini di tengah-tengah orang yang lagi tembak-tembakan. Yang ada teroris mungkin lagi. Saudara yakin rompi ini akan menyelamatkan saudara. Sama juga dengan iman kita kepada Tuhan. Saudara tahu keselamatan itu bukan karena usaha kita. Saudara tahu Tuhan kesetiaannya luar biasa dan saudara yakin itu. Tapi kita perlu mengenakan rompi ini. Rompi keselamatan. Kalau kita katakan kita harus menggunakan perisai iman. Karena dengan perisai iman inilah kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Amin saudara. Nah ini yang kita harus sadari bersama-sama. Sudahkah kita punya iman yang seperti ini? Kalau bahasa saya, kita menenggelamkan diri kita dalam kasihnya Tuhan.
Kita menenggelamkan diri kita pada kesetiaan Tuhan. Kita cuma sekedar tahu, yakin, tapi kita perlu memberi diri kita atau mempercayakan hidup kita untuk tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan. Karena dari sinilah pada akhirnya kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 bilang begini saudara. Ini sebelum ayat ini muncul, Yesus lagi ngajar. Dan orang-orang Yahudi itu kagum. Bahkan mereka percaya kepada Yesus. Tapi kata percaya dipakai di sini bukan Yudisia, saudara. Kata yang dipakai adalah mereka notisia. Secara pengetahuan mereka percaya, mereka kagum. Keren banget. Sama kayak kita gak sih? Waktu ada lagu-lagu yang kita nyanyikan, kita kagum banget ya sama lagunya. Kayak wah ini keren banget lagunya. Perisai lindungku, wah. Kagum dengan lagunya, mungkin kata-katanya, firman Tuhan yang kita baca, wah kagum. Apa yang pendeta khotbahkan, wah ini kagum dengan firman Tuhannya. Orang Yahudi di momen ini pun mereka kagum dengan pengajaran Yesus. Saya perhatikan baik-baik ya. Ya. Maka katanya kepada orang Yahudi, ini kata Yesus kepada orang Yahudi. Yang percaya kepadanya. Jadi percaya berdasarkan pengetahuan. Percaya berdasarkan kekaguman. Tapi belum meyakini dan juga belum mengalami. Yesus katakan begini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jadi kebenaran yang memerdeka adalah kebenaran yang bukan sekedar kita ketahui, kita yakini, tapi kita alami. Beberapa dari kita mungkin sering berpikir, ke depan saya seperti apa? Anak-anak muda mungkin berpikir, saya ke depan kerja di mana? Saya nikah sama siapa? Berapa anak saya? Kita terlalu fokus kepada hal yang jauh, lupa menghidupi kehendak Tuhan yang saat ini. Alkitab mengatakan, firman Tuhan itu firman itu pelita bagi kakiku. Artinya setiap langkah kehidupan kita harusnya berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya kita harus belajar. Untuk apa? Untuk terus mengetahui firman, meyakini firman, tapi sampai pada akhirnya kita harus mengalami firman. Karena firman itu akan memerdekakan setiap kita. Amin saudara. Salah satu murid yang meninggalkan Yesus juga. Ya yang tadi saya bilang ya. Dia sudah tahu Yesus. Dia meyakini Yesus tapi dia meninggalkan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Saudara tahu ya kisah ini ya. Petrus dalam Lukas 5 itu lagi menjala ikan saudara. Dan Yesus menghampiri Petrus. Dia lagi berbenah terus Yesus katakan kepada Petrus. Petrus bertolak lebih dalam lagi. Dan Petrus saat itu dan mujizat terjadi. Singkat cerita Yesus katakan ini kepada Petrus. Petrus saat ini kamu tidak lagi menjadi penjala ikan. Tapi apa? Penjala manusia. Saudara tahu kisahnya setelah itu Petrus mengikuti Yesus. Wah dia ini orang yang sangat dominan mungkin dalam rombongannya. Bahkan Petrus dipercayakan oleh Yesus. Ada 3 momen yang Yesus hanya ajak 3 orang. Yaitu Yakobus, Petrus, Yohanes. Waktu Yesus menyembuhkan anaknya Yairus, Yakobus, Petrus, Yohanes diajak. Waktu Yesus dimuliakan di gunung, Yakobus, Petrus, Yohanes diajak. Bahkan di taman Getsemani, Yakobus, Petrus, Yohanes diajak. Bahkan Petrus pernah, Tuhan puji itu, Yesus puji. Dikatakan begini, kamu adalah batu karang. Petrus, batu karang. Dipuji saudara. Ya, tapi apa yang terjadi? Saudara tahu sebelum dia menyangkal Yesus, dia pernah gombalin Yesus. Yesus sindir kan? Salah satu di antara kalian pasti akan ada yang menyangkal aku. Apa yang Petrus katakan? Gua kagak. Gua enggak. Gak mungkin aku. Yang lain mungkin iya. Tuh kan? Kalau zaman sekarang bahasanya si paling kan? Si paling iya. Ya. Wah enggak, gua enggak. Gua enggak. Yang gua keren gua. Udah pelayan, gua udah rajin ke gereja. Enggak gua. Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ketika Petrus pergi, kemudian waktu Yesus bangkit, ada satu kalimat yang saya senang banget bacanya. Yesus katakan begini, panggil semua muridku, termasuk Petrus. Kemudian apa yang terjadi? Yesus menghampiri Petrus yang lagi jadi penjala ikan lagi. Kemudian dia kesulitan mendapatkan ikan yang banyak. Yesus datang, ada mujizat lagi. Dan kemudian dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus punya conversation yang sangat indah sekali dengan Petrus.
Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus apa? Benar Tuhan, aku mengasihimu. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang Petrus katakan? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Yang ketiga, Yesus sampaikan lagi. Yesus tanya lagi, Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Lalu dikatakan di situ, lalu sedihlah Petrus. Dan dia berkata, iya Tuhan, aku mengasihimu. Beberapa penafsir melihat kesedihan Petrus dengan alasan karena Yesus mengubah kata cintanya di situ. Pertama, kalimat pertama Yesus katakan, apakah engkau mengasihiku? Kata mengasihi itu menggunakan kata-kata dasarnya adalah agape. Yang kedua pun demikian, Petrus apakah engkau agape kepadaku? Yang kedua, apakah engkau agape kepadaku? Tapi yang ketiga diubah, apakah engkau phileo kepadaku? Banyak yang mengatakan bahwa perubahan kata itulah yang membuat Petrus sedih. Tapi kalau saya melihat ini, saya melihatnya dalam kacamata yang berbeda, POV yang berbeda. Kesedihan Petrus ini karena dia melihat anugerah Tuhan. Perhatikan baik. Berawal dari dia sebagai seorang penjala manusia. Yesus menghampiri dia dan Yesus ubah dia. Dikatakan bahwa engkau tidak lagi menjadi penjala manusia, tapi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kemudian dalam perjalanannya dia tidak setia kepada Yesus. Dia gak setia sama Tuhan dan akhirnya dia kembali lagi menjadi penjala ikan. Perhatikan ya. Dari penjala ikan jadi penjala manusia dan dia mengkhianati Yesus dan dia kembali lagi menjadi penjala ikan. Tapi apa yang terjadi? Yesus menghampiri dia. Untuk bilang ini, kembali lagi kepada panggilanmu. Penjala manusia, gembalakan domba-dombaku. Dan yang membuat Petrus sedih. Pertama, saudara perhatikan baik-baik. Pagi-pagi benar. Waktu dia menyangkal Yesus. Pagi-pagi benar juga Yesus menghampiri Petrus. Di depan api unggun dia menyangkal Yesus. Di depan api arang Yesus menghampiri Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus percayakan kembali panggilannya kepada Petrus. Ini berita anugerah buat kita semua. Karena bicara tentang kesetiaan, ya, ketidaksetiaan Petrus tidak mengubah kesetiaan Yesus. Sama juga dengan kehidupan kita. Sering kita tidak setia, sering kita gombalin Tuhan, sering kita dulu teriak-teriak, saya cinta Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tapi dalam perjalanan kita tinggalkan Tuhan, kita kecewakan Tuhan. Tapi itu gak mengubah kesetiaan Tuhan kepada kehidupan kita semua. Karena setianya Tuhan tidak diukur dari setianya kita. Amin saudara. Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia. Ketidaksetiaan Petrus tidak mengubah kesetiaan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saudara kita lagi mengalami intimidasi dalam pikiran kita, dalam perasaan kita yang mengatakan bahwa saya sudah tidak layak lagi, saya sudah gak pantas lagi, Tuhan udah tinggalkan saya. Tapi ada kabar baik buat kita semua. Iblis boleh terus menyerang kita, tapi Tuhan terus bersama dengan kita. Iblis boleh terus ganggu kita, tapi kabar baiknya adalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Roma 3 ayat 3-4 katakan begini. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Ini kebenaran yang harus kita yakini. Makanya saudara, respon kita waktu kita diintimidasi, bangun intimidasi supaya apa? Perenungan akan firman Tuhan itu terus menerus kita renungkan. Kalau saya sering kasih contoh, ada obrolan antara ayah dan anaknya saudara di teras. Si anak ini ngomong kepada papanya, Pak, itu di langit apa ya? Papanya bilang, oh itu pesawat nak. Kemudian anak itu bilang, pesawat? Ya aku tahu itu pesawat gede loh Pak. Kok itu kecil banget ya? Papanya berinisiatif. Apa yang papanya lakukan? Dia ajak anaknya naik mobil dan mereka ke bandara. Semakin dekat dengan bandara, semakin dekat dan semakin dekat. Anak ini yang sebelum dia melihat dari kejauhan pesawat itu kecil, ketika semakin dekat dia melihat
ternyata pas itu gede. Sama juga dengan kehidupan kita ya. Waktu kita terus bangun keintiman dengan Tuhan, suara kebisingan itu kita terus bangun, yang mungkin selalu datang dalam kehidupan kita, tapi kita terus bangun intimasi dengan Tuhan, lama-lama memudar, dan memudar. Dan suara Tuhan yang lebih sering kita dengar. Jadi ini kabar baik buat kita semua. Kesetiaan Tuhan tidak diukur dari kesetiaan kita. Tapi yang kedua, perhatikan baik. Ada bentuk kesetiaan Tuhan yang lain yang harus kita hidupi. Dan kita yakini. Bentuk kesetiaan Tuhan adalah membawa kita hidup dalam rencananya. Bukan hidup seenaknya. Petrus tidak setia. Dia tinggalkan panggilannya. Dia kembali ke jadi penjala ikan. Tapi apa yang terjadi? Yesus tetap setia. Dia samperin Petrus. Dan dia percayakan kembali untuk jadi penjala manusia. Ini bentuk kesetiaan Tuhan, saudara. Jangan sampai kita meresponi kesetiaan Tuhan dengan salah. Betul, bukan kesetiaan kita yang membuat Tuhan setia. Tuhan setia, tapi Tuhan mau dia itu membawa kita semua kepada panggilannya, kepada rencananya. Supaya kita hidup di sini. Rencana Tuhan. Bukan gue rencana bukan ya. Rencana Tuhan, saudara. Kesetiaan Tuhan, perhatikan baik, membuat bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Tapi bentuk kesetiaan Tuhan juga untuk menunda bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Demi mengeluarkan Mesir dari kepala bangsa Israel. Saudara pahami ini pasti sebagai orang tua. Bentuk kesetiaan saudara kepada anak-anak saudara adalah mendampingi mereka, hadir buat mereka. Tapi bentuk kesetiaan saudara juga kepada anak saudara. Saudara akan didik mereka supaya gak manja, supaya mereka lebih dewasa. Makanya Ibrani 12 ayat 5 katakan Tuhan menyesa siapapun yang dianggapnya sebagai anak. Ini bentuk kesetiaan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita hidup dalam panggilan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, 2 Tesalonika 3:3 bilang begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Dan apa? Memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan setia bukan karena kita setia. Tapi bukan berarti alasan buat kita bisa hidup sia-sia. Tapi ini adalah momen di mana kita mau hidup dalam rencananya. Hidupi panggilannya. Karena Tuhan rindu kita semua mengalami janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 2 Petrus 3:9 katakan begini. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menginginkan kita binasa. Melainkan berbalik dan bertobat. Saya gak tahu sudah seberapa sabar Tuhan terhadap kita. Dan saya percaya seumur umur hidup kita pasti akan mengalami kesabaran Tuhan. Kesetiaannya Tuhan itu luar biasa saudara. Jangan cuma sekedar tahu kesetiaannya. Yakini kesetiaannya. Tapi yuk alami kesetiaannya. Tuhan bukan karena aku setia engkau setia. Bukan karena aku cinta yang buat engkau cinta. Enggak Tuhan. Semua karena engkau dan saya mau membangun hidupku karena kesetiaanmu, bukan karena kesetiaanku. Saya membangun kehidupanku bukan karena cintaku, tapi karena cintamu Tuhan. Karena saya sering gagal, kita sering gagal. Tapi Tuhan gak mungkin gagal saudara. Ini waktunya kita menyerahkan diri kita terhadap apa yang kita sudah ketahui dan kita yakini. Dan kita bilang, Tuhan aku mau tenggelam dalam imanku kepadamu. Aku mau serahkan seluruhnya ke dalam tanganmu. Aku percaya janjimu engkau selalu beserta. Aku mau tenggelam dalam penyertaanmu, dalam kesetiaanmu. Amin saudara. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu saudara sebentar untuk merenungkan firman Tuhan. Selama ini yang kita yakini tentang Tuhan, apa yang kita percaya tentang Tuhan, apakah sebatas pengetahuan? Apakah sebatas perasaan yang kita yakini? Tapi atau penyerahan diri? Di mana kita bilang Tuhan aku mau serahkan. Aku percaya sepenuhnya engkau Tuhan yang selalu beserta. Engkau Tuhan yang selalu menepati janjimu. Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi setiap kami. Kami mau serahkan diri kami hari ini ke dalam tanganmu Tuhan. Kami pernah coba dengan kekuatan kami, kehebatan kami, kepintaran kami.
Tapi pada akhirnya kami menyadari, akhirnya ujungnya kami pun menyerah. Tapi hari kami mau berserah. Mau bilang, Tuhan, ini bukan lagi tentang setiaku kepadamu. Ini bukan lagi tentang cintaku kepadamu. Tapi ini tentang setianya Tuhan kepadaku. Ini semua tentang cintanya Tuhan kepadaku yang gak pernah menyerah. Kami sering merasa kami gak layak, gak pantas karena mungkin kami berpikir inilah cinta kami Tuhan. Dan ketika kami gagal lagi dan gagal lagi, kami berpikir Tuhan mengubah cintanya Tuhan kepada kami. Tapi sampai sekarang kami menyadari nafas yang kami hela, Tuhan belum menyerah, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Sama seperti mungkin kami kayak Petrus yang pernah buat salah, buat kesalahan, buat kegagalan. Tapi Engkau tetap Tuhan yang setia. Yang mencari Petrus, yang mengkhianatimu. Kami sering mengkhianati Tuhan. Kami sering gombali Tuhan. Tapi itu gak akan mengubah. Ini yang kami yakini Tuhan. Cintanya Tuhan kepada kami. Engkau tetap Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang setia. Dan ajar kami juga Tuhan. Sama seperti Petrus yang dijumpai oleh Yesus karena kesetiaannya Tuhan. Dibawa kembali kepada rencananya Tuhan, panggilannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyadari bentuk kesetiaan Tuhan juga untuk membawa kami hidup dalam rencananya Tuhan. Bukan kami hidup seenak-enaknya kami. Tolong kami Tuhan, kami mau tenggelam dalam kasih-Mu. Kami mau tenggelam dalam kesetiaan Tuhan. Dan biarlah dengan perisai iman ini yang terus kami ketahui, yakini, dan kami terus imani. Jadi perisai buat kami semua untuk bisa mengalahkan, menghancurkan setiap tipu muslihat iblis Tuhan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari. Kami mau tenggelam Tuhan dalam setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Bukan sekedar kami ketahui, bukan sekedar kami yakini, tapi kami mau tenggelam di dalamnya. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji.
teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Tuhan, kami mau punya iman seperti yang Engkau katakan bahwa iman ini adalah pemberian dari Tuhan. Bukan sesuatu yang kami usahakan hasilkan, tapi buah dari keintiman kami dengan Tuhan dan firman. Ajar kami Tuhan untuk terus tenggelam di dalam apa yang sudah kami ketahui tentang Tuhan, apa yang kami sudah yakini tentang Tuhan. Tapi kami menyerahkan diri kami untuk tenggelam di dalamnya. Kan ini bukan lagi tentang kehebatan kami, kesetiaan kami, cinta kami. Tapi ini semua tentang kesetiaan Tuhan, cintanya Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar kami terus menyadari, meyakini dan bisa mengalami kesetiaan Tuhan setiap hari yang kami jalani Tuhan. Dan kami berikan hidup kami seluruhnya untuk menyenangkan hati-Mu. Materaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari Tuhan. Kami juga mau berdoa buat persembahan Tuhan yang akan kami berikan atau sudah kami berikan Tuhan. Biar melalui persembahan ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan-Mu semakin diperbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In Jesus name we pray. Amin.